Selamat malam, masih bersama saya Ihan Martoyo dari program studi teknik elektro UPH. Saya juga mengajar di SDT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Saya masih bersama Pendeta Yohanes Halim, Pendeta Dr. Agus Santoso, dan Ibu Inawati Tedi yang mengajar dan bergulat juga dengan interpretasi Perjanjian Lama. Pada klip kali ini kita masih bicara tentang kitab Pengkhotbah dan ada satu pemahaman yang cukup mutakhir akhir-akhir ini melihat bahwa sebenarnya di dalam kitab Pengkhotbah juga ada motif-motif apokaliptik yang mungkin pembacaan semacam ini cukup mengejutkan karena biasanya kitab Pengkhotbah itu dirasa bicara tentang kematian saja dan hidup sebagai manusia saja tanpa melihat satu hal yang lebih eh, apokaliptik atau eskatologis begitu. Bagaimana gambaran apokaliptik terhadap kitab Pengkhotbah, Pak Agus? Ya, jadi saya akan menerangkan mengenai apokaliptik dulu, terutama secara khusus ya. Apokaliptik itu panjang, banyak, tapi saya lebih kepada satu pokoknya dulu aja, yaitu tentang pengharapan kepada kehidupan orang mati. Nah, semula sebenarnya pandangan ini di dalam teologi orang Yahudi itu eh, belum dijumpai, yaitu bahwa semua orang itu akan mati. Seperti di dalam Kejadian itu, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kamu pasti mati. Bukan akan mati, tapi pasti kamu mati. Ya. Setiap manusia pasti mati dan akan kembali ke tanah, ke debu gitu ya, ke tanah. Karena itulah itu hak Adam gitu ya. Ben Adam, anak manusia ya, kembali kepada tanah kembali gitu ya. Nah, semua akan masuk kepada Seol. Di Perjanjian Baru, kelompok Yahudi itu yang masih memegang pendapat ini itu adalah kelompok Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Tetapi setelah itu teologi ini berkembang. Pertanyaan-pertanyaan muncul. Kalau orang jahat itu ya enggak apa-apa masuk ke Seol. Tetapi masakan orang yang sudah setia kepada Tuhan, dia juga sama seperti manusia-manusia yang lain yang diungkapkan oleh pengkhotbah itu sama seperti binatang juga, toh mati juga gitu ya, mati juga. Bagaimana ini orang yang setia? Di dalam kitab Mazmur itu ada pandangan-pandangan teologis yang mulai berkembang saat itu, yaitu bahwa Tuhan itu akan menebus sampai ke Seol itu. Jadi kekuasaan Tuhan yang dibatasi oleh teologi Yahudi mula-mula, teologi Israel mula-mula, lebih tepatnya begitu ya, belum ke arah Yahudi, yaitu kekuasaan Tuhan itu hanya bagian atas dan bagian bumi aja. Bagian bawah bumi itu bukan kekuasaan Tuhan. Sehingga ada ungkapan Allah, Tuhan, Yahweh itu adalah Allah yang hidup. Maksudnya bukan Tuhannya yang hidup, bukan, tapi Tuhan itu adalah Allahnya orang yang hidup. Gitu. Tapi kemudian ada pemikiran-pemikiran masakan Tuhan itu tidak setia kepada umat-umat orang-orang yang telah setia kepadanya. Makanya tadi itu ada penebusan dan kemudian sebuah pemikiran bahwa manusia setelah mati itu akan dibedakan. Yaitu yang tidak setia ya sama seperti teologi yang semula itu, dah masuk kepada Seol. Tetapi orang yang telah setia kepadanya, orang-orang yang meskipun di tengah-tengah ketidakadilan, kenyataan hidup yang seperti ini, tetapi toh suatu saat nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal.
Nah, kata-kata yang sangat penting dari teologi apokaliptik yang ada di dalam kitab Pengkhotbah itu ada di pasal 12 ayat yang ke-7. Itu dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan ini, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Ada harapan-harapan apokaliptis. Tadi di awal itu saya berkata, saya menyitir pendapat dari Romo Indra. Romo Indra mengatakan bahwa Amsal itu di awal. Lalu kemudian ada teologi pengkhotbah ini yang seolah-olah bertolak belakang dari Amsal. Tapi sebenarnya ini adalah hubungan paradoksal. Ada satu kaitan teologis yang sangat kuat antara Amsal dengan pengkhotbah. Jawabannya di mana? Jawabannya ada di kitab kebijaksanaan Salomo. Di mana di kebijaksanaan Salomo bahwa toh pada akhirnya manusia itu akan kembali kepada Tuhan gitu. Orang-orang yang setia kepadanya. Tapi saya katakan, Romo, ini jawaban saya secara virtual aja. Saya belum pernah ngomong sama Romo Indra gitu ya. Karena pandangan-pandangan ini baru-baru aja gitu ya saya Nanti peroleh. Romo Indra nonton klip ini Pak di YouTube, nanti dia jadi dapat jawabannya. Ya. Jadi Romo Indra jangan menunggu gitu ya. Jawabannya ada di kebijaksanaan Salomo, kitab itu. Melainkan jawabannya di dalam kitab Pengkhotbah sendiri itu sudah ada gitu ya. Pengharapan kehidupan setelah kematian bagi orang-orang yang setia kepadanya. Maka dia tutup, si pengkhotbah menutup kesia-siaan atas kesia-siaan ya. Terus memang seperti itu. Itu yang jujurnya itu seperti itu. Tapi ingat, tanggung jawab kepada Sang Pencipta yang mencipta, dan suatu saat nanti ketika kita tanggung jawab di dalam kehidupan ini, kita akan bersama-sama dengan Allah yang telah mengaruniakan kita. Sehingga kita hidup, kita diciptakan. Ya, gitu Pak. Oke, jadi ini menarik sekali ya, di kitab-kitab Perjanjian Lama juga kita melihat ada pergerakan teologi rupanya ya. Jadi teologi itu tidak statis ya. Tadi Pak Agus bilang di Mazmur sebenarnya sudah mulai ada pikiran Tuhan akan menebus sampai ke Sheol, tapi belum terlalu detail. Kitab Pengkhotbah mulai dilihat sebagai memang punya nuansa apokaliptik juga, terutama di pasal 12 yang dijelaskan itu ya. Kitab Wisdom of Solomon kan memang apokrifa yang lebih late lagi. Memang pikiran itu mungkin sudah berkembang lebih jauh lagi ya. Tapi anjuran Pak Agus kepada Romo Indra adalah tidak perlu menunggu sampai Wisdom of Solomon ya. Di Pengkhotbah mungkin sudah ada jejak-jejak apokaliptik itu. Dan kalau memang betul kitab Pengkhotbah itu nuansanya apokaliptik, maka sebenarnya sangat optimis dan sangat positif ya. Karena melihat penyingkapan karya Allah yang menjadi harapan buat orang percaya begitu ya. Nah, Bu Ina, bagaimana Bu pendapatnya terhadap pembacaan apokaliptik yang demikian terhadap kitab Pengkhotbah? Saya sih memang setuju bahwa kitab Pengkhotbah sebenarnya menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian, karena yang seperti yang tadi Pak Agus katakan, adanya penghakiman. Buat apa penghakiman kalau toh semuanya kemudian berakhir ya? Adanya penghakiman di mana kita harus mempertanggungjawabkan kepada Allah, tentu saja menyatakan bahwa nanti ada kehidupan setelah itu. Tapi saya mungkin mau menambahkan sedikit. Sebenarnya bahwa kehidupan setelah kematian kan itu sudah ada dari awal kejadian. Di mana kalau kita lihat ketika diberikan silsilah dari keturunan Kain dan keturunan Set, kan ada Henokh
yang kemudian bergaul dengan Allah dan tahu-tahu tidak mati kan, diangkat oleh Allah, sehingga dari sana saja sebenarnya Alkitab sudah mau mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Karena itu kenapa kita diberikan contoh, sedangkan kalau kita melihat di sana kan misalnya Adam berumur sekian tahun lalu ia mati, Set berumur sekian tahun lalu ia mati, satu persatu keturunan Adam dari Set itu dikatakan ia mati kecuali Henok yang bergaul dengan Allah. Sehingga dari sana sebenarnya sudah harusnya kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, mungkin saya mau menambahkan sedikit ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Agus, di mana tadi beberapa kali dikutip seakan-akan mau mengajarkan, pengkhotbah mau mengatakan kita itu dengan binatang itu sama saja, atau akan mati. Kan itu saya bacakan dari Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 saya bacakan dari ayat 18, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Nah, ini kuncinya, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan bahwa mereka hanyalah binatang, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, by the way nafas yang sama itu adalah roh yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terdiri dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ayat 21, siapakah yang mengetahui apakah nafas kembali itu adalah roh ya? Apakah roh manusia naik ke atas dan roh binatang turun ke bawah bumi? Nah, dalam hal ini sering sekali kita sebenarnya menafsirkan, oh pengkhotbah mau mengatakan jadi roh manusia dan roh binatang sama saja, cuman turun ke bawah bumi. Tapi ingat, tadi dikatakan Allah hendak menguji. Sebenarnya maksudnya adalah Allah hendak menguji apakah kita manusia sebagai orang percaya mengetahui bahwa ada perbedaan. Betul bahwa secara kasat mata semuanya roh itu turun ke bawah bumi, tetapi sebenarnya dia mau mengatakan siapakah yang mengetahui apakah roh manusia naik ke atas dan roh binatang turun ke bawah bumi. Orang berhikmat tahu ada perbedaan tersebut. Ya, sehingga di sini sebenarnya bukan mau mengatakan bahwa pengkhotbah mengatakan kita manusia hanya seperti binatang, mati begitu saja, tetapi seharusnya kita mengerti roh manusia itu kekal adanya, karena itu kan tadi apa yang dikutip di Pengkhotbah 12 ayat 7, ketika meninggal roh manusia kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan di situ sebenarnya mau menyatakan roh manusia berbeda dengan roh binatang. Sama-sama disebut roh, tapi roh binatang itu begitu mereka mati itu mati, tapi roh manusia sebenarnya tidak mati. Dan saya rasa dari situ sekali lagi jangan disalahpahami seakan-akan pengkhotbah menganggap bahwa roh manusia dan binatang itu sama, begitu mati lenyap. Tapi sebenarnya tidak. Allah hendak menguji apakah kita mengerti ada perbedaan antara roh manusia dengan roh binatang. Mungkin itu yang saya tambahkan. Oke, jadi Bu Ina tadi mengutip beberapa kitab awal bahwa kemungkinan memang sudah ada ide ya bahwa ada kehidupan setelah kematian karena ada orang-orang yang diangkat ya karena bergaul dekat dengan Allah, misalnya Henok begitu ya. Memang tampaknya di rabbinic tradition itu ada perdebatan itu karena tadi Pak Agus juga bilang bahkan sampai ke zaman Perjanjian Baru memang ada sekelompok Saduki itu juga yang tidak mau mengakui soal kebangkitannya. Jadi tampaknya memang ada perdebatan soal itu. Tentu bagian Henok itu bisa ditafsirkan sebagai ada kehidupan beyond death, tetapi hal yang memang makin jelas ya mendukung kemungkinan itu munculnya mungkin agak di kebelakang ya. Biasanya yang Bible scholars bilang sangat jelas itu di Daniel dan tentu saja di kitab-kitab Neo-Deuterokanonika ya. Dan Pak Agus barusan menunjukkan di Pengkhotbah kemungkinan besar juga apokaliptik begitu ya, sehingga ada harapan yang positif sekali ya terhadap hidup sesudah kematian itu ya. Pak Agus ada yang mau ditambahkan? Iya. Ya, jadi gini, kitab Pengkhotbah itu murni apokaliptik, saya katakan begitu. Nah, dia sedang mendebat pandangan anti apokaliptik.
Nah, pandangan anti-apokaliptik yang dia tidak setujui itu seperti yang dikutip oleh Ibu Ina tadi, yaitu apakah tubuh kembali menjadi tanah, roh terus siapa tahu, kamu tahu nggak, itu langsung ke atas itu. Kan enggak, semuanya kan ke bawah gitu ya. Itu pandangan anti-apokaliptik, anti kebangkitan. Tapi di-counter oleh penulis pengkhotbah bahwa bagi orang yang tanggung jawab, bagi orang yang, kalau saya tambahkan di dalam kekristenan, orang yang setia kepada Tuhan Yesus sampai mati, bagi orang-orang yang setia ini akan ada jaminan kehidupan yang kekal. Nah, itulah counternya itu ada di pasal 12 itu. Jadi bertanggung jawablah di dalam kehidupan. Jadi kita pengkhotbah itu mengajak jemaat itu optimis di dalam kehidupan, bersyukur atas berkat Tuhan, selalu melayani Tuhan yang senantiasa dalam ucapan syukur kita ya, yang selalu memberi anugerah yang begitu besar, bahkan dia menebus kita sampai ke lubang kubur. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kita. Itu tambahan saya, Pak. Oke, jadi klaimnya Pak Agus ini pengkhotbah murni apokaliptik bahkan ya, karena termasuk ayat yang dikutip Bu Ina tadi yang ada di tengah-tengah kitab pengkhotbah itu justru menjadi bagian dari polemik itu ya. Apa benar semua roh itu ke bawah ya? Tidak tahukah ya, siapa yang tahu? Jangan-jangan roh manusia ke atas begitu ya. Nah, Pak Yohanes Halim, bagaimana Pak menyikapi pembacaan-pembacaannya seperti itu? Apakah memang pembacaan seperti itu membuka satu nuansa yang lebih positif, yang baru ya, yang bisa juga produktif untuk aplikasi di tengah jemaat Tuhan, Pak? Ya, mengenai apokaliptik atau tidak, itu kan that's pendapat. Saya sendiri tidak melihat dari apakah pendekatan apokaliptik atau tidak, dan saya pikir seluruh Alkitab kita, kalau kita bicara dalam bentuk grand naratif, semuanya juga saya bisa koneksi ke apokaliptik. Tidak ada yang kita berhenti di tengah gitu. Tapi saya melihat, dan saya pikir itu sangat baik untuk melihat dari sisi itu, walaupun I think this is beyond my ability to say this is apokaliptik atau tidak. Tapi maksud saya apakah ini apokaliptik atau tidak, kita tetap bisa melihat ini bahwa sekalipun under the sun kita melihatnya kok anjing sama kita sama-sama mati, rohnya kemana kita nggak tahu. Dan tadi ayat yang dikutip pun sebetulnya ditutup lagi dengan ya nothing better than a man should rejoice in his work gitu ya. Jadi saya pikir saya setuju dengan kesimpulannya bahwa kita tetap harus mengerjakan bagian kita dan setia kepada Kristus, dan pada akhirnya memang saya pikir itu bisa dibahas dari kitab manapun juga hal seperti demikian gitu. Tapi untuk menikmati apa yang Tuhan berikan, saya pikir satu poin yang besar di dalam kitab pengkhotbah bahwa apapun yang Tuhan berikan, sekalipun kita nggak mengerti, kita melihat kok sama aja ya. Bahkan di bagian lain dikatakan orang yang bijaksana juga mati, malah kadang matinya lebih bagus daripada orang yang orang yang tidak bijaksana matinya lebih baik. Death good mati yang baik gitu ya, good death, dan orang yang bijaksana matinya jelek. Tetapi pengkhotbah dengan optimis mengatakan bahwa sekalipun itu yang kita lihat, fear the Lord. Rejoice in the work. Saya pikir itu merupakan suatu pengharapan bagi kita di tengah-tengah ketidakmengertian kita gitu ya. Oke. Bu Ina, kalau di tengah-tengah pandemi seperti ini terus mengangkat kitab pengkhotbah untuk dikhotbahkan, kira-kira bagian mana yang akan ditekankan dan untuk pembelajaran jemaat seperti apa, Bu Ina? Saya rasa saya mau menekankan memang pengkhotbah mengatakan kehidupan di bawah matahari ya, jadi di bumi ini dibedakan dengan di langit, itu memang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan, dan itu yang sangat ditekankan. That's the reality of life. Sebenarnya tanpa pandemi itu juga hidup apakah berjalan mulus? Kan tidak.
Ya, hidup kita selalu ada penderitaan. Namanya juga kita adalah manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa, hidup bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa, omong kosong kalau tidak ada penderitaan. Sehingga saya mau menekankan memang kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini memang banyak penderitaan, so accepted. Itu adalah bagian dari kehidupan, termasuk kehidupan orang percaya. Nah, kadang-kadang memang kita orang percaya seakan-akan menganggap karena kita sudah percaya harusnya hidup itu tanpa penderitaan. Tapi kembali kepada misalnya tadi keturunan Kain dan keturunan Set, menarik, yang ditekankan mati dan ditekankan menderita adalah keturunan Set. Kain kita tidak tahu tuh mati apa enggak. Saya rasa ya pasti mati lah ya. Umur berapa mati? Betul nggak? Keturunan Kain tidak satu pun dikatakan mati. Dan tidak dikatakan mereka menderita. Kayaknya malahan mereka itu pandai-pandai ya, maju peradabannya. Yang ditekankan mati dan menderita adalah keturunan orang percaya. Kenapa? Karena mungkin pertanyaan yang sama selalu ada pada orang percaya. Tuhan, sekarang setelah kami percaya, apakah masih akan menderita? Apakah masih akan mati? Sayangnya jawaban Tuhan, ya, kamu tetap akan menderita dan kamu tetap akan mati. Jadi kitab Pengkhotbah menggambarkan realita kehidupan orang percaya. Jadi kita harus menerimanya. Ya, life is not fair. Saya rasa kita harus mengerti itu. Life is not fair. Karena apa? Karena sekali lagi dunia ini sudah diserahkan kepada iblis. Dunia kalau sudah diserahkan pada iblis masih bisa is fair. Nah, itu namanya aneh. Dunia yang sudah diserahkan ke dalam tangan iblis, itu pasti tidak fair. Karena itu ini adalah realita yang harus kita terima, nanti keadilan kita dapatkan di dalam pengadilan dan di dalam kehidupan di langit baru dan bumi baru bagi kita yang percaya kepada Kristus. Jadi accepted life itu memang seperti itu. Karena itu, tapi jangan lupa berandalkan kita. Arti bahwa Tuhan tidak memelihara dan tidak peduli, bahkan dalam kehidupan yang sulit ini, Tuhan tetap mau kita dapat menikmati, karena memang Dia adalah Allah yang penuh anugerah. Nah, itu menurut saya kitab Pengkhotbah itu sangat relevan dengan keadaan sekarang, bahkan selalu relevan dengan kehidupan manusia, karena memang kehidupan kita orang percaya juga pasti banyak sekali kesulitan. Karena itu ini adalah kitab yang relevan sepanjang masa, dan terutama mungkin sekarang ketika orang semuanya khawatir ya, dan orang semuanya kemudian bertanya-tanya kenapa hidup ini sulit. Nah, kitab Pengkhotbah memberikan jawaban saya rasa yang sangat baik ya, bahwa that's the reality untuk kehidupan di bawah matahari. Nanti setelah kita hidup di langit baru, baru penderitaan dan tidak ada kematian. Ya. Okay. Nah, tetapi ingat apa yang Pengkhotbah katakan, kita tidak mengerti apa yang terjadi, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, percayalah Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktu, bahwa betul kesulitan, tapi sebenarnya Allah mengaturnya sehingga Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya nanti. Ya, saya rasa itu yang saya mau bagikan. Oke, jadi saya bisa bayangkan kalau Bu Ina khotbah dari kitab Pengkhotbah itu judulnya Life is not fair, ya. Dan jangan-jangan penerimaan terhadap realitas itulah itu penghiburan kita ya, dan bahwa di balik itu semua Tuhan tetap hadir ya, dan kita bisa berharap pada Dia ya. Kalau Pak Agus Santoso, kalau khotbah dari kitab Pengkhotbah judulnya apa, Pak? Saya judulnya jalanilah hidup ini apa adanya. Jadi memang ya seperti itu, kita kadang-kadang menjalani kehidupan yang tidak fair. Terus dalam kehidupan juga kadang-kadang ada pandemi, kadang ya enggak, ya sehat gitu ya. Yang penting menjalani hidup ini dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Anjuran dari Paulus, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi bersukacitalah. Jadi kehidupan Paulus dalam kehidupan yang kadang-kadang nggak fair juga gitu ya. Musuhnya itu malah menyerang dia dengan enaknya, terus suatu saat dia menginjil ke satu kota, terus diseret, dirajam batu. Saya kira itu
si Paulus sudah mati suri itu ya. Terus bangkit lagi, nginjil lagi ke kota itu gitu ya. Paulus mengajar adalah pengkhotbah dari kitab pengkhotbah yang baik gitu ya. Yaitu jalanilah hidup ini dengan takut akan Tuhan, dengan mengucap syukur atas berkat-berkat dari Tuhan. Toh tadi kutipan dari Ibu Ina itu sangat baik, bahwa waktu-waktu itu memang kadang ada waktu untuk sedih, kadang ada waktu untuk ketawa, tapi Tuhan di balik itu mengatur semuanya bagi kita yang percaya kepadanya. Gitu. Oke, Pak Yohanes Halim, judulnya kalau misalnya Life is not fair, mungkin belum sekeras kata-kata yang dipakai oleh pengkhotbah sendiri ya. Kalau mau pakai judul kitab pengkhotbah, Life is sia-sia ya, atau fana, atau useless begitu ya. Apa baik Pak kalau khotbah itu pakai nuansanya kitab itu yang sangat lebih gelap, terus baru kita berusaha membaca bagaimana Tuhan ada di dalam kegelapan itu. Gimana Pak Yohanes? Kata hebel kan nggak selalu, memang yang paling sering vanity ya, hafana ya. Tapi kita juga bisa membacanya sebagai senseless, tidak dimengerti. Mungkin judul saya hidup tidak mudah memahami hidup. Dan seringkali Tuhan tidak memberi jawab kepada apa yang kita mau tanya. Di pasal 3 juga dikatakan, memang sengaja gua nggak mau ngasih tahu. Supaya apa? Fear me, fear the Lord, dan bersyukur gitu. Gitu. Oke, jadi judulnya adalah memahami hidup itu sulit ya, tapi percayalah kepada Tuhan begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk diskusi yang sangat fruitful ini. Kita akan ketemu di topik-topik kitab yang lain. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Selamat Malam. malam.